Penolakan segelintir warga Jakarta atas kampanye yang dilakukan kandidat pemilihan gubernur Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat membuat petugas kepolisian harus berjaga lebih ketat demi antisipasi keamanan. Aksi penolakan ini sangat disesalkan karena pelanggaran yang bisa dijerat pidana. Ratusan personil Brimob serta Sabara disiagakan di sepanjang Jalan Kedoya Raya Jakarta Barat. Polisi berjaga mengamankan jalannya kegiatan kampanye belusukan Basuki Cahayapurnama agar kampanye tetap kondusif selama Ahok menyapa warga. Besarnya jumlah personil yang disiagakan merupakan bentuk antisipasi aparat, lantaran sebelumnya kegiatan kampanye pasangan calon Ahok dan Jarod tidak jarang dihadapkan dengan aksi penolakan segelintir warga. Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok sangat menyesalkan aksi penolakan ini, namun menegaskan akan tetap belusukan selama kampanye. Kita datang terus. Nggak ada niat untuk mengurungkan belusukan. Enggak, kita kalau udah memang mesti turun ke lokasi, kita turun. Yang penting kita lihat aja ada korban orang berapa, korban yang nggak bersalah berapa gitu. Kalau kayak tadi nggak mungkin. Saya udah bilang kan teman suruh turun semua. Saya udah hitung, kasihan yang terjebak di mobil. Kalau ada lempar-lemparan, udah berantem. Ya sekarang kalau dia nyerang kita membela diri, salah nggak? Enggak dong. Ya kan kita nggak mungkin konyol main dipukul gitu aja. Kita juga pasti bela diri kan. Jadi kalau bela diri kena orang lain kan kasihan. Ya sudahlah, kita ketemu orang kayak nggak ikutin aturan konstitusi, ya kita kalah. Terkait penolakan terhadap kandidat calon kepala daerah, Ketua Bawaslu DKI Jakarta menegaskan pelarangan kampanye memiliki unsur pelanggaran pidana. Pelanggaran kampanye yang termasuk mengganggu keamanan proses kampanye juga dijelaskan dalam pasal 69 Undang-Undang Pilkada Nomor 1 Tahun 2015. Nah, terus terkait dengan pasal 187, di situ ada bahasa setiap orang itu dilarang menghalangi kegiatan kampanye. Maka memang ini ada ketentuan pidana pemilunya bagi setiap orang yang menghalangi kegiatan kampanye. Kepolisian juga akan mengevaluasi terkait pengamanan pilkada, terlebih kasus penolakan terhadap pasangan calon kepala daerah seperti yang dialami pasangan Ahok Jarot. Kepolisian ini kan punya tim yang melakukan pengamanan melekat kepada paslon. Disitulah peran kita, termasuk kita yang jemput bola, koordinasi dengan tim sukses. Apa yang akan dikerjakan ini? Sehingga sebenarnya tidak terupdate. Ya maunya kita kan sebenarnya kan dari KPU mengeluarkan jadwal itu sehingga kita betul-betul prepare. Gitu. Selanjutnya Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Bawaslu DKI Jakarta terkait pengamanan pilkada. Jika memang ada pelanggaran administrasi, maka ini merupakan ranah Bawaslu. Namun jika ditemukan tindak pidana, akan diserahkan kepada penyidik Polri. Tim Liputan Metro TV. Partai Golkar menegaskan tetap konsisten mendukung pasangan Ahok Jarot di Pilkada DKI Jakarta 2017 meski Ahok tengah dijerat oleh proses hukum di Barreskrim Mabes Polri. Dukungan Partai Golkar tidak akan dicabut atau terpengaruh dengan tuntutan massa dalam aksi damai 4 November lalu. Konsistensi dan komitmen memenangkan pasangan Ahok Jarot dalam Pilgub DKI dinyatakan oleh Ketua Umum Golkar Setia Novanto. Novanto membantah isu Partai Golkar yang akan mengevaluasi dukungan terhadap Ahok Jarot. Partai Golkar bersama dengan 3 partai pengusung lainnya akan memperjuangkan kemenangan Ahok Jarot tanpa mengintervensi proses hukum terkait dengan dugaan penistaan agama. Golkar tetap konsisten memberikan dukungan kepada pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta terhadap dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Cahayapurnama. Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk mengusut dengan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta giat melakukan kampanye untuk mencari simpati masyarakat. Kandidat Gubernur Agus Harimurti Yudhoyono menyempatkan diri bertatap muka dengan ibu-ibu PKK. Sementara itu calon wakil gubernur Jarod Saiful Hidayat menyempatkan diri untuk pulang kampung ke Blitar, Jawa Timur. Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono bertatap muka dengan ibu-ibu PKK di Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan.
Dalam tatap muka dengan ibu-ibu PKK ini, ia mendapatkan masukan untuk memperbaiki fasilitas yang dimiliki PKK termasuk posyandu jika terpilih menjadi gubernur. Selain itu, Agus yang melihat kawasan ini sebagai daerah rawan banjir berjanji akan segera melakukan normalisasi kali di sekitarnya. Meja untuk posyandu. Sebetulnya penimbangan kan ada 5 meja. Dengan berapa? Sementara itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyempatkan diri pulang ke kampung halamannya di Blitar, Jawa Timur. Tujuan utama kunjungan Jarod ini adalah untuk berziarah ke makam Bung Karno dalam rangka Hari Pahlawan. Namun Jarod yang merupakan mantan wali kota Blitar tidak mau melewatkan waktu berkumpul bersama dengan warga Blitar di kediamannya sambil menggelar tasyakuran. Kedatangan Jarod ke kampung halamannya disambut antusias warga Blitar. Warga pun berharap dan berdoa Jarod dapat menang dalam Pilkada DKI mendatang. Calon petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini belusukan ke wilayah Petojo, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini Ahok berdialog dengan warga terkait dengan upaya pencegahan banjir di wilayah Jakarta. Warga Petojo Utara dan Selatan Jakarta Pusat antusias menyambut kehadiran Ahok di kampung mereka. Didampingi dengan anggota tim pemenangan Baja, Ahok bertemu warga untuk mendengarkan keluh kesah serta saran warga dalam upaya pencegahan banjir. Memang bangunnya tinggi Pak dari awal itu. Sih kalau gotong salahnya banjir. Ahok menegaskan aktivitas belusukan selama kampanye tetap akan diteruskan untuk menampung aspirasi warga DKI Jakarta. Kasih catat ini di keruk. Iya. RW mana Pak RW? Ayo, Adel, ayo dibawa Adel. Bawa aja ya, Ibu. Fotoin. Foto. Ya, udah pulang. Belum. Ayo, ikut. Mana Ibu? Fotoin, kamera nggak dikirim. Awas tajam. Ayo. Dia mau gitu? Ayo. Bukan Bu. Bu, udah Bu, bukan Bu. Lagi ini. Mau nangis tuh. Sementara itu hari ini calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat kembali melakukan belusukan. Kali ini Kampung Bugis, Kembangan Selatan, Jakarta Barat menjadi lokasi yang dituju untuk mendengarkan aspirasi warga. Calon wakil gubernur Jarod Saiful Hidayat disambut warga Kampung Bugis, Jakarta Barat saat kampanye belusukan. Calon wakil gubernur yang mendampingi Ahok sejak akhir 2014 lalu mencatat berbagai keluhan warga saat berdialog. Namun aktivitas ini sempat terganggu oleh teriakan sejumlah orang.
Mengetahui kedatangannya ditolak, tidak menyurutkan niat Jarod, mantan wali kota Blitar ini justru mengajak pimpinan demo berdialog. Ya itu kan sama aja. Sama satu grup. Ya, terus maunya? Saya kan menolak Ahok. Ya. Karena satu grup. Ya, terus menolak Pak, ini Pak, kami dilindungi undang-undang. Kemanapun saya boleh. Kalau Bapak menolak kasus seperti itu, Bapak kami bisa laporkan ke Bawaslu, masuk pidana Pak. Tidak boleh Pak. Kalau Bapak nggak setuju, nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak nggak setuju, nanti tanggal 15 masuk boleh Pak. Ya, itu aja Pak. Selesai berdialog, Jarod melanjutkan berkampanye menemui warga lain yang telah menanti kehadiran Jarod. Aminnya seperti itu, pertemuannya akan punya goal seperti itu. Pihak Pak kemarin kan sudah ini Muhammadiyah. Ini banyak sekali ini nanti, banyak sekali. Termasuk yang kemarin di yang banyak sekali dari Al-Irsyad, dari apa ya, seperti dari majelis-majelis taklim ada juga, kemudian dari ISMI juga banyak. Mataul Anwar, Perti tadi juga. FPI nggak Nggak tahu ada enggak. Yang ditemukan soal itu, Terus? yang ditemukan soal pertemuan dengan FPI ada mungkin. Terus apalagi? Nanti akan didampingi dengan Pak Jenderal juga untuk menemui atau nanti sore itu. Ya nanti kita atur. Kondisi terkini pasca 4 November Nah, saya kira stabilitas ekonomi bisa kita lihat, pasar juga stabil, indeks juga stabil, ya, sehari-hari ya dilihat saja di pasar, di pertokoan, di keramaian semuanya nggak ada masalah. Kabar ada aksi selanjutnya sudah. Apanya? Selanjutnya kita harapkan sudah nggak ada. Ya. Pak mungkin terakhir Pak, konsolidasi dengan ormas Islam hari ini dengan parpol ataupun sudah ini satu-satu, kita nggak bareng-barengan. Sudah juga. Ya biasa Bang, itu ada yang naik, ada yang turun. Yang baru naik sekarang capek. Jokowi ada informasi simpang siur terkait Panglima yang katanya ada kemudian dengan ini. Ini tadi saya mengajak Panglima karena itu. Karena berseliweran informasi-informasi seperti itu, isu berseliweran kanan kiri seperti itu, sehingga tadi saya ngajak Panglima untuk menyampaikan, menegaskan tidak ada yang namanya penggantian Panglima TNI, tidak ada, karena beliau telah bekerja pagi siang malam dengan baik. Sudah. Apa? Apanya? Ya nanti saya perintah ke Kapolri. Tidak benar, namanya ingin memanfaatkan suasana. Tidak. artinya Presiden sangat percaya pada Panglimanya ya Pak? Gimana? Nanti tanya Panglima sendiri. Tiap hari juga dengan Panglima gimana? Kok bisa ya? Kemarin siang kita makan siang 1 jam lebih dengan Panglima juga. Ya, nanti biar Panglima yang jelasin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Apalagi Pak? Soal isu itu, Pak. Soal isu itu, Pak. Kenapa bisa mencuat, Pak? Iya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Pemirsa, Koalisi Penegak Citra DPR melaporkan 4 anggota Komisi 3 DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Mereka diduga telah melakukan pelanggaran kode etik karena mendampingi Basuki Cahayapurnama saat diperiksa di Bareskrim Polri. Sejumlah orang yang tergabung dalam Koalisi Penegak Citra DPR melaporkan 4 anggota Komisi 3 DPR, Ruhut Sitompul, Junimart Ginsang, Trimedia Panjaitan dan juga Charles Honoris ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Keempat anggota DPR ini diduga telah melakukan pelanggaran kode etik karena hadir dalam pemeriksaan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama di Bareskrim Polri pada Senin lalu. Koordinator Koalisi Penegak Citra DPR mengatakan, kehadiran anggota DPR pada pemeriksaan Ahok dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, kapasitas anggota Dewan yang hadir mendampingi Ahok saat pemeriksaan juga dipertanyakan karena terdapat larangan bagi anggota DPR untuk tidak ikut berpraktik dan melakukan aktivitas sebagai advokat atau pengacara. Bahwa proses hukum yang berlaku itu harus independen dan keterlibatan anggota DPR kita pertanyakan karena ada kaitannya dengan konflik kepentingan sebagaimana yang diatur dalam kode etik DPR RI bahwa anggota DPR tidak boleh mempengaruhi proses peradilan terkait dengan